So, hari ini masuk ke materi keempat. Jadi kemarin minggu lalu kita sudah membahas mengenai macro motion, gitu ya. Jadi motion yang dia melibatkan interaksi atau hubungan antara manusia dan mesin. Hari ini kita akan membahas gimana kalau micro motion. Jadi gerakan yang pure kita lakukan as a human, gitu ya. Gerakan tangan kanan kita, gerakan tangan kiri kita, gitu. Nah, nanti kita akan melihat sebaiknya kalau kita mau perform micro motion, apa yang harus kita siapkan. Kemudian pertimbangan-pertimbangan apa yang mungkin terlibat kalau kita seandainya mau membuat sebuah work design yang di situ ada macro motion yang yang di situ yang ada micro motion yang terlibat. Aspek-aspek saja apa saja sih yang perlu kita perhatikan. Nanti kita akan pelajari di hari ini. Oke, saya share dulu. Oke, teman-teman yang di rumah sudah bisa lihat slide saya ya? Sudah, Pak. Oke. Bisa, Pak. Siap. Sudah, Pak. Siap. Ada lagi? Oh, nggak ada ya? Oke. Oke, jadi ada 3 outline, mungkin nggak panjang harusnya hari ini pertemuannya. Ada 3 outline yang akan kita bahas hari ini. Pertama adalah sedikit flashback ya, yang membedakan antara macro motion dan micro motion itu apa sih, gitu ya. Kedua adalah principle of motion economy. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, kita akan lihat kalau kita ingin membahas micro motion, itu sebenarnya kita perlu mempertimbangkan aspek-aspek apa saja. Nanti kita akan lihat. Kemudian nanti di akhir saya akan sedikit bridging mengenai head motion. Oh ya, saya lupa menyampaikan. Jadi minggu ini teman-teman akan ada briefing asisten. Oke, briefing asisten. Nah, karena jadwalnya teman-teman ini pecah-pecah ya, jadi kayak misalnya 0303 itu praktikumnya sekarang, kemudian 0301 kapan ya teman-teman ya? Kamis. 0302 itu bisa kapan gitu. Nah, kadang ketika jadwalnya teman-teman praktikum, by default, by Igratias ya, itu teman-teman asisten itu kadang-kadang kuliah juga, jadi bentrok. Karena kan asisten yang akan menemani teman-teman itu dari semester 6. Jadi kadang bentrok. Nah, untuk praktikumnya semester ini, karena kita masih hybrid gitu ya, jadi kan ada teman-teman yang offline, ada teman-teman yang online. Juga masih ada teman-teman kebetulan yang belum bisa bergabung secara hybrid. Ya, atas satu dan lain alasan gitu ya. Sehingga nanti ketika misalnya mau saya bikin offline, otomatis kan nanti teman-teman nggak enak ya, mungkin ada teman-teman yang bisa datang semua misal, tapi ada teman-teman yang masih jauh nih lokasinya. Jadi kan teman-teman akan ngerasa kurang. Pak, kelompok saya 4 tapi kelompok saya 3 nih. Kelompoknya Helmi 4 tapi saya 3 karena ada satu yang nggak bisa gabung hybrid gitu. Sehingga saya putuskan untuk praktikum semester ini masih saya gunakan data sekunder. Artinya saya sudah sediakan data, teman-teman tinggal gunakan data tersebut dan kerjakan sesuai laporannya nanti. Gitu ya. Jadi untuk semester ini masih saya model seperti itu. Untuk semester depan gimana Pak? Nanti kita wait and see. Kalau memang arahan pimpinan semuanya harus wajib hybrid gitu, sehingga kan teman-teman yang dari luar pulau misal atau yang dari jauh semuanya harus comply gitu. Nah mungkin nanti saya akan buat praktikumnya secara offline. Tapi meanwhile nunggu kesempatan itu terjadi, kita sepakati praktikumnya masih online dulu. Jadi teman-teman akan menggunakan data sekunder, gitu ya. Nah terus briefingnya kapan Pak? Nah tadi karena jadwalnya teman-teman itu bisa jadi bentrok dengan asisten. Saya minta bantuan teman-teman untuk kosongkan hari Sabtu pagi. Oke, at least antara jam berapa ya? Jam 9 sampai jam 12 lah. Oke, tolong dikosongkan kalau ada janjian mau dating, mau outing misal, silakan dialokasikan di jam 12 ke atas gitu ya. Jadi karena praktikumnya online, saya minta tolong teman-teman hadir semuanya. Jadi saya pengen teman-teman dapat informasi yang lengkap, nggak dari teman yang lain gitu. Oke ya. Jadi sedikit ngambil waktu weekend ya teman-teman, tapi minta tolong teman-teman make time ya. Paling ya antara jam 9 sampai jam 12 lah. Setelah itu silakan teman-teman berkegiatan weekend yang lainnya gitu ya. Yang terakhir nanti fundamental of hand motions, ini sedikit bridging sebelum teman-teman mengalami praktikumnya gitu ya. Terkait timeline praktikumnya, kemudian saya dapat asisten siapa Pak, nanti akan semuanya disampaikan oleh asisten di hari Sabtu, gitu ya.
Oke. Nah, ini mungkin sedikit flashback ya, what is a mission study, ini sudah kita bahas pada saat minggu pertama. Pertemuan pertama kita sudah sampaikan bahwa salah satu yang dedengkotnya atau pioneer gitu ya, yang menggagas motion study adalah Frank and Lynn Gilbreth. Nanti kita akan belajar tabelnya gitu ya, ada namanya tabelnya Terblix, di mana tabelnya itu merupakan anagram atau namanya tersebut diacak gitu ya dari belakang, kemudian disusun ulang sehingga nama tabelnya ada Terblix yang diambil dari nama Frank dan Lynn Gilbreth ya. Nah, kemarin kita sudah belajar macro motion gitu ya. Ini sedikit flashback ke teman-teman. Kalau macro motion, maka kita akan belajar mengenai overall factory flow atau proses. Jadi kita belajar keseluruhannya. Makanya teman-teman kemarin belajar yang namanya operation process chart. Kita menggambarkan proses produksinya itu ada apa saja sih. Kalau misal kita mau bikin, kemarin contohnya skateboard gitu ya. Kalau kita mau bikin skateboard itu ada proses apa saja. Kemarin ada proses dari bikin papannya, kemudian bikin base plate-nya, kemudian ada pemasangan wheels, ada pembuatan trucks-nya gitu ya. Nah, itu kita untuk menjabarkan overall factory flow-nya seperti apa. Kemudian kita dibantu juga sama flow process chart untuk menggambarkan urut-urutannya. Oh, ternyata habis operation ada inspection. Habis inspection ternyata ada transport. Transportnya berapa jauh sih? Oh, transportnya deket kok Pak, cuma 100 meter. Karena fasilitasnya nggak besar. Tapi kalau kita bicara fasilitas produksi mobil kayak Toyota, Wuling gitu ya, itu kan besar fasilitasnya. Jadi transportnya mungkin lumayan. Pindah dari satu departemen atau satu workstation ke workstation yang lainnya. Oh, saya pakai contohnya Heineken, Pak. Transportnya dibantu sama konveyor. Tapi kan tetap moving dari satu departemen ke departemen yang lain. Nah, makanya dengan adanya macro motion, teman-teman bisa tahu overall flow-nya itu seperti apa. Nah, apa-apa saja yang terlibat gitu ya di macro motion? Ada operations, simbolnya pakai lingkaran kemarin. Ada transport, simbolnya pakai tanda panah. Ada inspection, simbolnya pakai tanda persegi, ya. Kemudian ada delay atau idle, ya, simbolnya pakai bentuk yang mirip huruf D, ya. Kemudian terakhir ada storage, bentuknya mirip segitiga yang dibalik, ya. Jadi mainly kita belajar ada 5 operations yang termasuk dalam OPC, kemudian FPC sampai flow diagram. Ya, kalau flow diagram kebanyakan sudah pakai layoutnya, kemudian teman-teman gambarin menggunakan arrow. Ya. Oke, macro motion studies are not limited to charting the activity flow of product. Jadi tidak terbatasi dengan penggambaran atau penggunaan peta saja. Kalau kita bicara macro motion, they may be used for tracing objects, persons, information, money, energy. Jadi semua yang termasuk dalam input itu juga bisa ke-trace dalam kita menggunakan pendekatan-pendekatan macro motion. Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, kalau kita menggunakan flow process chart, maka kita bisa tahu sebenarnya ada berapa operation, sebenarnya ada berapa transport, sebenarnya ada berapa inspection. Sampai terakhir ada berapa kali idle atau waiting dalam satu proses produksinya. Ya. Nah, nanti minggu depan kita akan belajar macro motion lagi gitu ya, tapi pendekatannya dari kuantitatif. Oke, sedikit saya lompatin ya, mungkin flow-nya lebih smooth kalau misalnya habis kualitatif ke kuantitatif. Cuma karena teman-teman minggu depan sudah mulai mengerjakan modul pertama, maka saya sampaikan terkait micromotion-nya sekarang, gitu ya. Minggu depan nanti saya akan balik ke macro motion, tapi kalau pendekatannya kuantitatif, gitu ya. Oke, micro motion study, oke, considerable wasted motion and idle time can occur within an operation. Jadi seperti yang kita sudah pelajari kemarin, ketika kita membuat OPC atau flow process chart, yang namanya overmotion atau namanya idle time gitu ya, itu pasti terjadi dalam sebuah proses produksi. Ya. Karena kita misal bicara operation aja. Operation itu kan pasti ada waktunya. Nah, kalau kita akan melakukan operation untuk 10 produk, maka kan kita satu-satu, kalau mesinnya satu. Kalau mesinnya 2, maka kita bisa langsung simultan 2 produk gitu ya. Artinya ada waktu menunggu untuk si barang ini akan dilakukan operation. Jadi itu kan tidak bisa dihindarkan. Yang bisa kita lakukan adalah gimana caranya mereduce
atau mengeliminasi, gitu ya. This time cannot be found with macromotion. Oke, terutama overmotion. Kalau yang hubungannya manusia dan mesin itu nggak bisa ditemukan di macromotion. Karena OPC itu hanya menggambarkan prosesnya ketika sudah masuk mesinnya. Gitu ya. Tapi gimana terhadap manusianya yang melakukan loading ke mesinnya, unloading ke mesinnya, gerakan tangannya itu tidak bisa kita gambarkan menggunakan OPC. Oke, maka kita nanti akan membutuhkan tools yang termasuk dalam macromotion. Gitu ya. Because it's usually within one process operation. The improvement is gained from reducing the operation cycle time. Ya, yang bisa kita lakukan adalah reducing cycle time-nya. Tadi dilihat dari misal delay-nya banyak ya, berarti delay-nya yang akan kita reduksi. Tapi misal penggunaan tangan kirinya nggak efektif, Pak. Maka itu tidak bisa kita jawab dari macromotion, tapi bisa kita jawab dengan menggunakan micromotion. Ya. Kenapa kok menggunakan micromotion gitu ya? Because the operation is often small unit or a complex. Karena satuannya bisa dijadi nanti detik-detikan. Karena misal saya mau memindahkan tumbler ini dari sisi kiri ke sisi kanan, ini kan cuma beberapa detik saja berlangsung. Maka menggunakan macromotion nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah menggunakan micromotion. Nanti salah satunya kita akan menggunakan petaka petiki atau peta tangan kanan, peta tangan kiri. Karena small unit, cuma detikan aja. Kalau kita bicara OPC, maka satuannya mungkin bisa jadi lebih besar, bisa menit, bisa jam. Tapi kalau kita bicara micromotion, maka satuan waktunya bisa jadi lebih kecil, bisa menit dan juga detik, gitu ya. Infrequent event, ya, jadi mungkin bisa jadi prosesnya tidak berulang. Jadi misal saya memindahkan tumbler dari tempat kiri ke kanan, mungkin dalam satu siklus operasi saya cuma mindahinnya sekali doang, nggak kita temukan lagi. Tapi kalau kita bicara OPC, maka proses tersebut akan berulang. Misal saya ngedrill atau bikin lubang dari sebuah besi. Kalau produk itu akan dilanjutkan untuk proses yang selanjutnya, maka setiap produk yang datang, saya akan bikin lubang. Jadi gerakannya frequent atau repetitif. Tapi kalau sifatnya adalah micromotion, maka gerakannya biasanya infrequent atau cuma terjadi sekali. Bisa jadi berulang, tapi biasanya cuma 2 atau 3 kali aja. Ya, micromotion studies are effective on highly repetitive operation. Oke, jadi kalau nanti teman-teman ketika mengerjakan OPC nemu ada proses yang berulang, gitu ya. Sekarang ngedrill, nanti ngedrill lagi, gitu ya. Maka kan prosesnya berulang. Maka teman-teman perlu lihat. Kalau prosesnya berulang, harusnya waktu yang digunakan untuk proses berulang tersebut harusnya sama. Makanya teman-teman perlu tahu prosesnya apa saja, kemudian teman-teman akan bikin waktu standarnya. Nah, nanti dari modul pertama nanti akan dibawa ke modul kedua. Nanti ada namanya work sampling. Di situ kita akan mencari waktu standarnya. Jadi harusnya elemen gerakan apa saja yang boleh terlibat, sampai akhirnya nanti kita bisa mendapatkan yang namanya waktu standar. Ya. Nah, kemudian gimana Pak caranya supaya kita bisa menganalisa yang namanya micromotion? Ya. Di sini ada 6 tahap ya, ada 5 tahap. Ada 5 tahap yang biasanya kita lakukan untuk menganalisa sebuah micromotion. Ya. Yang pertama adalah divide the work into small groups. Jadi nanti di praktikum teman-teman akan menemukan sebuah video ya, di mana nanti berdasarkan video tersebut teman-teman akan kategorikan gerakannya dalam menjadi grup-grup besar. Oke. Di mana di grup tersebut di situ ada elemen-elemen gerakan lagi yang lebih kecil. Oke, sehingga yang pertama adalah divide the work into small groups. Jadi dibagi ke dalam grup-grup. Ya. Nah, nanti teman-teman akan melakukan analisa menggunakan 4 asas yang kita sudah pelajari di minggu pertama. Yang pertama adalah eliminating, eliminating, combination, rearrange, yang terakhir adalah simplify,
task. Oke, jadi pertama teman-teman divide dulu ya pekerjaannya menjadi grup-grup kecil. Oke, di mana masing-masing grup ada elemen gerakannya yang nanti bisa di breakdown atau dianalisa menggunakan tabel Terblix, gitu ya. Kemudian gimana cara improve-nya? Cara improve-nya adalah kita menggunakan 4 asas APK yang kita pelajari di awal, yaitu eliminasi, kedua kombinasi, ketiga adalah rearrange, menata ulang, sampai yang terakhir adalah simplify task. Kalau yang keempat, kaitannya terhadap working environment-nya. Bukan terhadap human-nya, tapi kalau yang keempat terkait working environment-nya. Oke. Nah, kenapa kok hal ini menjadi penting? Gitu ya. The importance of motion study. Yang pertama, motion study can save a larger percentage of manufacturing cost than anything else we can do in a manufacturing plant. Oke, jadi kita bisa menghemat gitu ya persentase biaya yang biasanya terjadi dalam sebuah pabrik. Gimana caranya? By changing to a more automatic machine. Okay, we can eliminate or automate many steps in a process. Ya, tapi sebenarnya kalau akhir-akhirnya membeli mesin ya pasti, tapi sebenarnya itu adalah hal terakhir yang bisa kita lakukan, gitu ya, last resort, last option, gitu ya. A more common, okay, everyday manufacturing situation involves people looking at individual operation and asking themselves, how can I make this job easier? Gitu ya. Nah, tadi kan beli mesin, itu kan adalah last option. Nah, hal yang common sense yang biasa terjadi kalau kita bicara teman-teman working ya, itu maka sebenarnya kita membutuhkan apa, kita harus ngapain supaya pekerjaannya lebih mudah. Oke, misal teman-teman dulu terbiasa kalau bikin dokumen atau hitung-hitungan gitu kan menggunakan Word atau Excel gitu ya. Tapi sekarang teman-teman dipermudah dengan adanya cloud computing. Supaya teman-teman kalian bisa membantu pekerjaannya kalian, bikinlah yang namanya Google Docs. Ada Google Spreadsheet. Maka kalau teman-teman kesulitan, tinggal di-share link-nya, teman-teman yang lain bisa membantu. Jadi sebenarnya intensitasnya adalah lebih ke gimana caranya supaya pekerjaan kita lebih mudah dan mudah. Nah, biasanya implikasinya kalau kita punya sebuah teknologi biasanya disambungkan ke mesin. Oke, saya bisa Pak pakai Google Cloud, tapi saya nggak punya laptopnya. Nah, itu kan nanti last resort ya, terakhir baru beli mesinnya. Oke, maybe the answer is to move the parts or tools closer together. Jadi kadang-kadang solusinya itu yang lebih dekat ke kita gitu. Misal mejanya mungkin bisa direndahin, kalau misalnya mejanya ketinggian, beli kursi yang bisa di-adjust tingginya, misalnya. Kadang common sense pendekatannya, penyelesaiannya kadang common sense. Tidak harus dan tidak hanya dengan membeli mesin baru, gitu ya. Makanya kita perlu dan penting belajar namanya motion study. Lagi, a more common everyday manufacturing situation involves people looking at individual. Oke, ini sudah ya. Yang ketiga, sehingga it can save time about 0.001 minutes per inch. Oke. Jadi meskipun kecil, tapi dia referensinya per inch, bukan per produk. Oke, kalau produknya semakin lebar, semakin besar produknya, maka kita saving time-nya juga bisa semakin banyak, gitu ya. Or two, suspend a tool over the point of use, which will eliminate reaching for it and moving it so far. Jadi kita bisa menggunakan asas eliminasi. Ya, tadi kan kita sudah belajar 4 asas di awal. Oke. These savings, ya, penghematan ini are not as impressive as combining operations or eliminating operation, but they can be done on every job. Oke, jadi mungkin tidak sesignifikan kalau kita bahkan bisa melakukan kombinasi pekerjaan. Ya, jadi satu pekerjaan yang biasanya pisah-pisah itu bisa kita kombinasi. Nah, nanti di praktikum teman-teman akan mempelajari itu. Gimana kalau kita sudah punya elemen-elemen gerakan
kalau misalnya kita mau kombinasi itu bisa nggak sih? Kemudian hasilnya sesignifikan apa? Kalau misal kita bisa melakukan kombinasi gerakan. Nanti teman-teman di praktikum akan melakukan tuh. Eliminasi, kemudian kombinasi, kemudian rearrange mungkin, sampai yang terakhir adalah simplifying task. Teman-teman mendesain work desainnya yang pada video itu mungkin tidak terlihat mendukung mungkin. Oke, di sini ada kayak quotes gitu ya. The cheapest way to get into production is the best rule for starting point. Oke, the cheapest way to get into production is the best rule for the starting point. The cheapest way means just that the simplest machine, equipment, and workstation. Jadi cara yang paling mudah gitu ya, cara yang paling mudah dan murah ya untuk bisa melakukan improvement pada proses produksi adalah kita tahu starting point-nya. Oke, makanya kadang yang paling susah ada quotes gitu kan, beginning is the hardest part gitu. Memulai itu adalah tahap yang paling susah gitu. Karena kita pasti mikir mulainya dari mana gitu. Nah, makanya sampai ada quotes bahwa kalau kita tahu titik mulainya di mana, maka itu adalah jalan kita untuk menemukan jalan yang paling murah dan mudah. Ya. Nah, tadi saya bicara adanya work design. Di sini ada satu gambar. Work design itu kira-kira seperti ini, teman-teman. Kalau teman-teman dihadapkan terhadap proses assembly atau proses produksi di pabrik gitu ya, maka teman-teman akan dihadapkan sama yang namanya workstation. Kalau misalnya seorang dosen gitu ya, saya atau teman-teman kerja di coffee house misal, atau kerja di coffee shop, itu kan mesti teman-teman akan nata tabelnya dulu gitu kan. Laptopnya taruh sini, kemudian coffee-nya taruh mana ya? Taruh sini deh. Handphonenya taruh sini gitu. Maka kita akan selalu terlibat dalam sebuah diskusi atau sebuah keputusan untuk menata work design kita. Yang kita anggap mudah mana? Ya. Atau mungkin handphonenya jangan taruh sebelah kanan, karena sebelah kanan nanti mungkin saya akan pakai drawing pad misalnya. Mungkin handphonenya lebih baik ditaruh di bawah. Jadi selalu kita akan bertemu nanti ketika teman-teman kerja gitu ya, event kerja di kantoran atau kerja di industri gitu ya, teman-teman akan diminta untuk membuat keputusan. Kira-kira natanya yang baik itu seperti apa? Nah, nanti teman-teman di praktikum akan dikasih tahu lebih lanjut gitu ya. Oh, ternyata kalau natanya begini, itu lebih mudah kita menjangkaunya loh. Jadi secara motion time-nya yang dibutuhkan itu bisa jadi lebih singkat. Antara naruh tumbler di sini sama di dekat saya, otomatis waktu reach-nya kan lebih singkat. Saya ngambil tumbler di sini lebih singkat daripada saya harus ngambil tumbler di sebelah sini. Oke. Pergerakan mata saya yang saya libatkan juga lebih singkat ketika tumblernya ada di dekat saya daripada tumblernya ada di sini. Nah, itu adalah hal-hal yang teman-teman teknik industri perlu pahami dan perlu sadari. Nah, ketika ada proyekan, misal teman-teman nanti ketika lulus ikut konsultan misal, kemudian ada proyek melakukan improvement terhadap work design yang ada di perusahaan A misal. Maka tools-tools seperti ini yang akan teman-teman gunakan. Motion study, micro motion, macro motion, work sampling, itu nanti akan teman-teman gunakan. Itu ya. Contoh di sini. The following information must be included in the design. Jadi beberapa informasi berikut itu perlu diakomodir atau perlu dipertimbangkan dalam kita membuat desain workstation, gitu ya. Nah, contohnya kebetulan ini adalah pabrik. Oke, misal pabrik assembly gitu ya. Kita mengassembly sebuah barang. Maka kita perlu tahu titik masuknya di mana. Oke, titik keluarnya di mana. Nah, seperti di sini kalau teman-teman bisa baca ya, di sini ada out. Oke. Kemudian di sini untuk menaruh produk-produk yang bentuknya U-bolt. Di sini untuk menaruh barang yang bentuknya bracket. Di sini ada fix. Ada fixtures, artinya produknya nggak kita pegang pakai tangan. Ada benda yang digunakan untuk menaruh bendanya di tengah. Oke, sehingga tangan kiri dan tangan kanan kita bisa kita gunakan untuk melakukan proses assembly. Jadi tidak ada kondisi tangan itu diem, memegang benda doang tuh nggak ada. Nah, kenapa di sini ada namanya fix?
Oke. Contohnya seperti apa nanti kita akan lihat contohnya, gitu ya. Kita akan lihat contohnya. Oke, nah sekarang kita masuk. Kalau kita bicara menganalisa micromotion, gitu ya, kira-kira aspek-aspek apa saja yang perlu kita pertimbangkan. Oke, yang pertama adalah arrangement of the workplace, kemudian yang kedua adalah design of tools and equipment, oke, dan yang ketiga adalah uses of human body. Jadi mainly ya ada 3 hal yang perlu kita pertimbangkan kalau kita mau menganalisa sebuah micromotion study. Ya. Oke, saya mulai dulu dari yang pertama adalah principles of motion economy as related to workplace arrangement. Oke, jadi kita melakukan arrangement pada workplace-nya. Ya, tadi kan kita sudah sepakat bahwa ada 4 hal ya. Saya flashback lagi, eliminasi, kombinasi, rearrange, dan juga simplify task. Nah, yang ini adalah terkait rearrange. Oke, kalimat pertama, there should be a definite and fixed place for all tools and materials. Jadi perlu adanya tempat yang fix, yang tetap untuk kita menaruh material, baik itu sifatnya raw material merupakan sifatnya tools. Oke, jadi harus ada tempatnya. Ya, there should be a definite and fixed place for all tools and materials. Kedua, tools, materials, and controls should be located close to the point of use. Nah, tadi kan harus ada lokasi pastinya. Yang kedua, sekarang lokasi pastinya kalau bisa berdekatan dengan kapan alat tersebut digunakan. Oke, kalau alatnya sering digunakan ya harus diletakkan di dekat proses produksinya. Kalau alatnya jarang digunakan ya nggak apa-apa ditaruh di belakang-belakang aja, karena jarang digunakan. Oke, that's why perlu peletakannya juga harus didekatkan dengan kapan produk itu atau tools itu digunakan. Ya. Ketiga, gravity feed bins and containers should be used to deliver material close to the point of use. Karena kita tahu bahwa transport itu merupakan salah satu waste, gitu ya. Kemarin kita sudah sepakat ada waiting time, ada overmotion, ada transporting, itu merupakan salah satu waste, di mana kita harus melakukan namanya mengeliminasi. Sehingga kita perlu bantuan yang namanya gravity. Oke, jadi kalau misalnya saya butuh remote nih, oke, saya butuh remote buat proses produksi. Nah, kadang-kadang kita butuh bantuan gravity. Jadi misal barangnya saya taruh di atas, ketika saya butuh dia otomatis akan turun. Oke, tanpa gerakan saya harus ngambil ke atas, kemudian saya letakkan di sini. Jadi butuh bantuan gravity. Jadi kita gunakan nih adanya gravity yang diberikan gitu ya. Di alam semesta ini kita bisa gunakan. Oke, gravity feed bins atau gravity containers. Oke, contohnya kalau teman-teman ada yang pernah lihat pabrik beton sebelumnya? Belum ada ya? Jadi kalau misalnya saya bicara pabrik beton gitu ya, teman-teman pasti akan lihat, ada yang rumahnya ini nggak sih? Daerah bypass Krian Surabaya ada nggak? Oh ada ya. Di kiri jalan pernah lihat ini nggak? Ada fasilitasnya apa ya? Adi apa ya? Pernah lihat nggak di kiri jalan? Nggak pernah ya? Nggak relate. Jadi biasanya kalau kita bicara pabrik beton gitu ya, biasanya kan kita akan produksi beton basah. Di bawahnya itu ada tempat buat mobil apa kalau kita misalkan itu buat mobil molen biasanya. Apa konkrit, mobil konkrit gitu. Nah, di tengah-tengah jadi ada tangganya gitu, di tengah-tengah itu ada pusat kontrolnya. Oke, pusat kontrolnya karena kan kita harus nge-mix antara air, pasir, semen sama koral. Oke. Nah, di atas tempat kontrolnya itu nanti ada silo semennya. Jadi ada tandonnya gitu, isinya semen. Nah, kalau kita butuh, kita buka valve-nya sehingga semennya akan turun dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, itu adalah salah satu aplikasi kita menggunakan gravity untuk mentransport barang. Nah, nggak cuma semen, kadang-kadang pasir juga bisa ditreatment seperti itu. Valve-nya dibuka, semennya turun. Pasirnya turun.
valve-nya dibuka, koralnya turun. Koral itu kayak batu pecah. Iya, kayak kerikil gitu. Cuma bentuknya kalau kerikil kan lancip ya. Kalau koral itu bentuknya kayak persegi, panjang gitu. Nah, itu adalah bantuan gravity untuk mentransport barang. Yang keempat, materials and tools should be located to permit the best sequence of motion. Jadi kira-kira teman-teman letakkan material dan alat bantu dan tools itu kalau bisa dengan urutan sesuai kapan itu dibutuhkan. Oke, jadi misalnya produknya harus ngambil urutannya ya, misalnya harus ngambil tumbler dulu, baru ngambil handphone, terakhir ngambil remote. Maka susunlah kira-kira sesuai dengan urutan pekerjaannya. Kalau memang harus ngambil tumbler dulu ya tumblernya didekatkan paling kiri. Setelah itu adalah handphone, setelah itu adalah remote-nya. Gitu ya. Jadi materials and tools should be located to permit the best sequence of motions. Oke. Nah, ini ada contohnya. Oke, ini adalah produk ya. Produknya dibikinkan papan yang miring seperti ini supaya si pekerjanya nggak perlu ambil barangnya di atas, tapi langsung ambil barangnya di bawah. Oke, jadi di proses transportnya dipercepat menggunakan gravity. Gitu ya. Ini contoh yang simpelnya. Tadi saya sudah cerita batching plant gitu ya, atau pabrik beton. Nah, di sini ada kalimat using gravity because gravity is free power. Oke, jadi gravity itu adalah gaya yang diberikan cuma-cuma gitu ya di alam semesta ini. Jadi baiknya kita bisa menggunakan. Kemudian lanjut workplace arrangement. Oke, provision should be made for adequate condition for seeing. Jadi kalau teman-teman ngedesain sebuah tempat kerja, maka pastikan ada penyinaran yang cukup. Oke, good illumination is the first requirement for satisfactory visual perception. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu gitu ya, misal teman-teman kerja menggunakan laptop gitu kan atau nulis gitu kan lebih enak kalau misalnya ada cahaya yang cukup daripada nulis dalam gelap-gelap gitu ya. Oke, karena good illumination, pencahayaan yang bagus is the first requirement for satisfactory visual perception. Oke, jadi the first requirement, syarat pertama nih, kalau kita mau ngedesain sebuah lokasi kerja. Ya. Kedua, the height of the workplace and chair should be preferably arranged. Oke, nah sebenarnya meja dan kursi yang teman-teman pakai sekarang tuh nggak sesuai aspek motion study sebenarnya, karena kan nggak bisa di-adjust. Jadi kadang-kadang kalau ada orang yang badannya tinggi gitu, mungkin duduk di kursi itu agak ngangkat gitu. Kalau teman-teman pernah nonton basket gitu ya, kadang-kadang tahu LeBron James ya. Nah, kadang kalau misalnya dia habis main kemudian dirotasi gitu ya, dia kan akan duduk ke kursi gitu ya. Kalau kursi ini kan masih bisa di-adjust nih, masih bisa naik, masih bisa turun gini ya. Nah, kalau yang di NBA pakai itu nggak bisa di-adjust. Kan dia badannya tinggi, kadang-kadang perlu ditata bantal dulu nih di sini. Jadi biar dia duduknya tuh nggak ke bawah banget gini nih. Jadi supaya dia duduknya bisa lumayan enak posisinya. Jadi kadang ditumpuk bantal loh. Ada yang ditumpuk 2, ada yang ditumpuk 3. Nah, itu karena nggak adjustable. Termasuk ini, mungkin teman-teman yang badannya misal tidak terlalu tinggi, mungkin agak kesusahan gitu. Nah, itu adalah perlunya alat kerja yang bisa adjustable. Bisa di-adjust. Baik mejanya, kalau mejanya mungkin agak susah bisa di-adjust ya, tapi yang paling enak kan biasanya kursi. Bisa adjustable. Tapi sometimes kalau alat tools yang bisa di-adjustable itu sudah rusak karena ya, itu trade off-nya. Jadi kita di dunia sekarang tuh pasti kita akan bicara trade off gitu. Misal mau beli handphone murah ya masa pakainya nggak lama gitu ya. Mau beli alat yang antara yang bisa adjustable maupun enggak ya pasti trade off-nya adalah usia pakai. Jadi ya itu udah termasuk trade off sih sekarang.
Oke, tapi biasanya tetap sebelum mendesain produk-produk seperti ini, baik meja maupun kursi, itu pasti sudah ada proses pengukurannya menggunakan persentil yang udah teman-teman belajar di ergonomi ya. Sudah ada proses pengukurannya. Antropometri. Nah, ini ada contoh. Ini orangnya tinggi ya, orangnya tinggi, bule gitu ya. Ternyata mejanya nggak terlalu tinggi, sehingga ada proses bungkuk di situ. Oke. Nah, kalau misalnya itu berlangsung lama, maka akan ada penekanan di bagian tulang belakang. Biasanya yang kena itu adalah tulang lumbar sama tulang sakrum. Oke, jadi kalau kita bicara, jadi bicara biologi ya. Jadi kalau kita belajar tulang belakang gitu ya, biasanya lumbar tuh disingkat dengan L, sakrum itu disingkat dengan S biasanya. Jadi lumbar itu yang ada di tulang belakang, sakrum itu yang di dekat pinggul. Nah, biasanya kalau kelamaan posisi kayak gini, ketika teman-teman berdiri gini biasanya narik tuh bagian belakang. Nah, karena stressingnya banyak di situ, banyak di bagian lumbar sama sakrum. Nah, yang bagus gimana? Yang bagus ya kita beli meja menyesuaikan dengan bentuk orangnya, tinggi orangnya. Makanya kadang, karena kalau orang Jepang ya, kita bicara Japanese based industry gitu. Mereka itu adalah termasuk orang-orang yang tidak suka duduk. Jadi jangan kaget, misalnya teman-teman KP di mana di Toyota misal atau di Daihatsu gitu, kemudian teman-teman rapat dalam kondisi berdiri. Jadi sangat common sekali gitu. Mungkin kalau di sini kan teman-teman rapat akan selalu nyari kursi gitu ya, entah rapat di TTS Coffee atau rapat di WiFi Corner, apa di Saum gitu ya, itu kan pastinya duduk. Nah, tapi kalau teman-teman sudah kerja, apalagi di perusahaan-perusahaan yang Japanese based tuh, mereka akan suka sekali kondisinya berdiri. Nah, kalau kondisinya berdiri, kemudian kita butuh papan tulis, maka kan kita harus make sure papan tulisnya diletakkan yang sesuai dengan badan kita bisa sesuai gitu. Oke, bagi saya mungkin nyampe di ujung papan tulisnya masih bisa nulis. Tapi mungkin bagi orang yang badannya tidak setinggi saya, mungkin harus jinjit gitu, agak effort. Nah, makanya kalau kita sudah menyangkut ke kebiasaan orang apalagi gitu ya, maka kita harus benar-benar make sure peletakan bendanya, work design-nya itu harus disesuaikan dengan kondisi tubuhnya. Gitu ya, uses of human body-nya. Nah, makanya di akhirnya karena nggak ada meja yang bisa adjustable, akhirnya dikasih kursi nih orangnya gitu ya, supaya dia bisa duduk. Oke, design a workstation for sitting and standing. But keep work height constant. Jadi mejanya yang constant, kursinya yang adjustable. Jadi once dia pengen berdiri, ya mejanya support untuk kondisi dia bekerja dalam kondisi berdiri. Tapi once dia pengen duduk, kursinya sudah bisa adjustable, sudah bisa fit in dengan kondisi kerja yang dia pengen lakukan. Ya. Oke, ini tadi adalah yang relate to workplace arrangement. Sekarang relate to equipment design. Oke ya. Jadi tadi kita akan ketemu sama 3 hal. Pertama ada workplace arrangement, kedua equipment design, yang terakhir adalah uses of human body. Ini yang kedua. Oke. The hand should be relieved of all work that can be done more advantageously by a jig, fixture, or a foot-operated device. Jadi kalau bisa, tangan ini dibebaskan dengan kondisi kerja dia memegang barang. Teman-teman di sini ada yang pernah ngerakit Tamiya nggak? Waktu kecil. Ada yang sampai sekarang? Oh iya, pernah. Siapa ini pernah? Siapa? Rizky, Pak. Oh, Rizky. Suka merek apa, bro? Biasanya, bro? Aldi. Apa Tamiya? Aldi, Pak, yang waktu kecil biasa ketemu, Pak. Kalau yang cewek-cewek nggak pernah ya ngerakit Tamiya ya? Ngerakit Barbie pernah ya? Nah, oke, saya ambil contoh dari Tamiya dulu. Yang cowok. Biasanya kalau kita ngerakit Tamiya, kan biasanya kita akan berangkat dari kasisnya, bodinya ya. Kita akan berangkat dari kasisnya, dari bodinya. Biasanya kalau kita masang masang roller atau masang dinamo, biasanya bodi itu akan kita pegang di tangan kiri. Tangan kanannya akan ngepasin barangnya ke bodinya. Ini adalah kondisi kerja di mana tangan kita itu menjadi fixture. Oke.
kan nggak ngapa-ngapain nih tangan kiri kita. Dia hanya memegang benda. Padahal misal ada alat yang bodinya itu bisa ditaruh di situ, tangan kiri kita kan bisa ngambil, tangan kanan kita bisa ngambil. Nah, jadi kalau kita bicara yang namanya motion economy, tangan itu nggak boleh dalam posisi konstan dalam melakukan pekerjaan. Sama kalau masang Barbie gitu ya, misal ya, pasang Barbie, misal masangin bajunya Barbie. Itu kan pasti secara nggak sadar tangan kita kan yang kiri megangin Barbie-nya gitu. Tangan kanannya ngapasin bajunya ke Barbie-nya gitu. Nah, itu kalau kita bicara motion economy itu harus dihindari. Harusnya Barbie-nya misal diberdiriin atau ada tempat Barbie-nya supaya dia diem. Jadi tangan kiri dan tangan kanan kita bisa sama-sama makein bajunya. Otomatis waktu yang digunakan kalau kita menggunakan dua tangan daripada kita menggunakan satu tangan, waktunya lebih singkat kalau kita menggunakan dua. Nah, ini yang dimaksud dengan the hand should be relieved of all work that can be done more advantageously by a jig or fixture. Jadi nggak boleh nih tangan kita tuh digunakan untuk ngefix barang doang tuh nggak boleh. Ya. Kedua, two or more tools should be combined whenever possible. Ya, kita sudah pernah bahas. Sekarang ada contoh obeng gitu ya, obeng di mana obeng obeng yang matanya plus sama obeng yang matanya minus itu bisa dikombinasikan dalam satu tools. Nah, itu produk-produk seperti itu sudah mengakomodir yang namanya motion economy. Jadi mengurangi gerakan kita untuk melepas mata, pasang mata, atau nyari obeng yang lain. Ya, combine whenever possible. Termasuk nanti ketika teman-teman mengerjakan praktikumnya, maka teman-teman perlu mempertimbangkan juga tidak hanya melakukan eliminasi, tapi kalau bisa combining elements. Ya, dikombinasikan gerakannya kalau bisa. Ya, karena nanti ketika teman-teman kerjakan laporan itu there is no wrong, there is no right gitu. Nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Tapi gimana caranya teman-teman mengelaborasi supaya melakukan eliminasi waste itu sekreatif mungkin. Tidak hanya eliminasi aja, tapi juga bisa kadang-kadang combining. Atau mungkin adanya improvement di work design-nya. Gitu ya. Terakhir, tools and materials should be pre-positioned whenever possible. Oke, maksudnya apa? Jadi kalau saya balik lagi ke rakit Tamiya. Oke, rakit Tamiya itu kan kalau teman-teman beli, itu kan terpisah antara as rodanya, kemudian rodanya, sama ada gabusnya biasanya ya. Gabus atau karetnya tuh loh, karet bannya. Nah, itu kan terpisah. Nah, di sini disampaikan tools and materials should be pre-positioned whenever possible. Jadi kalau teman-teman mau ngerakit rodanya, maka sebaiknya di pre-position dulu antara rodanya sama karet bannya. Digabungin dulu. Oke, digabungin dulu, kemudian kan jadi nih satu roda, satu as sama satu roda. Sebelum dimasukin ke badan Tamiyanya, kalau bisa satu roda sama satu asnya sudah di pre-position dulu. Biasanya kan gitu ya, dimasukin dulu asnya, jadi rodanya ditidurin gini, kemudian asnya dimasukin dari atas. Jadi ketika dimasukin ke mobil Tamiyanya, kita cuma cukup dorong di salah satu ban saja, antara ban kiri maupun ban kanan. Itu namanya pre-position. Jadi kita sudah nyiapin dulu nih, supaya ketika di assembly itu tidak totally dari awal. Oke, itu namanya pre-position. Jadi satu roda udah dipasang dulu. Jadi kita tinggal masang roda yang satu sisi lainnya. Kalau Barbie apa ya? Barbie tangannya bisa dilepas ya? Oh bisa ya? Kepalanya bisa jadi kayak kuyang gitu. Iya, saya nggak pernah main Barbie jadi nggak relate. Apa ya kalau cewek ya? Nah, contoh ya, di sini teman-teman bisa lihat ada dua gambar. Ada cara lama, ada cara baru. Oke, teman-teman lihat di cara lama. Di cara lama, tangan kirinya itu digunakan untuk nge-fixture. Ya, jadi pinnya itu dimasukkan di tangan kiri semua. Yang nata cuma tangan kanan. Oke, sementara kalau tadi kita belajar kaidah motion economy di mana ada equipment design, nggak boleh tuh ada ceritanya tangan itu digunakan buat jig maupun fixture. Jig itu apa ya? Kayak
Kalau obeng gitu ya, kalau obeng itu kan ada matanya. Nah, matanya itu disebut jig. Gitu. Matanya itu disebut jig. Yang untuk menahan barangnya namanya fixture. Nah, kalau ini kan fixture dia. Jadi pinnya ditaruh di tangan kiri. Padahal kalau ada alat buat fixture sendiri, kan tangan kirinya bisa ikut bantuin. Gitu ya. Nah, makanya ada cara baru. Cara barunya si papannya dirotate sekarang. Yang semula landscape diganti jadi portrait. Oke. Sementara tangan kirinya tidak lagi digunakan untuk menahan bendanya. Ya, bendanya totally semuanya ditaruh di kotak depan itu. Oke. Tangan kanan dan tangan kiri dua-duanya kerja. Sehingga waktu penyelesaiannya juga akan semakin cepat. Ya, ya, gimana Mas Helmi? Tapi kan itu bisa sebenarnya itu nggak dibuat papannya kalau itu bisa itu Pak. Tetap landscape bisa. Tetap landscape bisa. Jadi tergantung orangnya dia mau Bisa. seperti apa tadi. Jadi sebenarnya kembali lagi ke working ways ya. Ada yang lebih suka landscape, ada yang lebih suka portrait gitu. Nah, cuma sesuai kalau menurut dia analisanya itu lebih mudah kalau misalnya kerjanya dibikin portrait gitu, daripada dibikin landscape. Karena gimana, Mbak? Ya, caranya supaya Bisa, lebih dekat bisa. Kemudian apa ya? Kayak misalnya jangkauannya jadi lebih banyak nih kalau misalnya portrait gitu ya. Apa? Titik garis tengahnya tuh bisa lebih obvious gitu daripada kalau kita landscape. Biasanya kalau kita landscape tuh mesti kita masih ngitung gitu. Titik ujungnya di mana, kira-kira tengahnya di mana gitu. Nah, kalau dibikin portrait kita lebih enak, lebih obvious. Oh, ternyata sini 3 sisi, sini 3 sisi. Meskipun ke bawahnya juga akan semakin banyak sebenarnya gitu. Ya sebenarnya relate ke working ways ya. Pressure point saya menunjukkan gambar ini adalah kalau bisa tangan itu jangan dijadikan fixture nih. Nah kadang suka ada tuh cowok-cowok mungkin ya, misal di rumah nyari obeng nggak tahu di mana gitu. Terus ada baut yang agak lepas nih, misal ada remote gitu ya, ada bautnya. Kadang-kadang pakai ujung jempol, ada yang pernah nggak? Nah gitu ya. Nah berarti kita menggunakan tangan kita sebagai jigs. Nah itu yang nggak boleh. Pakai kuku gitu. Atau kalau nggak ada maksa pakai gunting gitu ya. Ada yang relate ya? Oh pakai sendok ya. Pakai sendok. DIY ya. Life hacks ya. Yang paling sering gitu. Kadang saya juga ngalamin gitu. Kalau bautnya nggak besar ya udah pakai tangan aja, pakai jempol gitu. Kebetulan kan kuku jempol saya juga Pakai besar. penggaris, Jadi, Pak. gimana, Mbak? Pakai penggaris. Oh iya, pakai penggaris. Oke. Ada lagi yang lain pakai apa? Pakai penggaris. Pakai jempol teman, Pak. Lah jempolmu kemana, bro? Kok pakai jempol temen nih lo? Oke, gitu ya. Jadi makanya di sini sampai ada kalimat the most expensive fixtures equals to the human hands. Jadi fixture yang paling mahal itu adalah human hands. Ya. Oke, berikutnya adalah tadi sudah ya, ada working arrangement ya, arrangement design, kemudian ada equipment design, yang ketiga adalah uses of human body. Nah, ini yang paling relate dengan teman-teman nanti praktikum, karena analisanya adalah ke human body. Oke, coba kita baca dari yang pertama. Two hands should begin and complete their motion at the same time. Oke, kalau bisa kedua tangan ini dibuat bekerja itu bersamaan. Oke, kalau tangan kanan gerak ya tangan kiri gerak. Oke, and complete their motions. Oke, jadi kalau misalnya yang dimaksudkan complete itu kalau misalnya yang kanan digunakan untuk meletakkan benda, yang kiri ngasih pressure misal. Gitu ya. Kalau yang kiri ngambil benda, yang kanan bantu ngeposisiin misal. Gitu ya. Jadi begin and complete their motion. Gimana Mas Helmi? Kalau sistemnya orang yang jilid gimana Pak? Yang jilid. Jim. Oh, nge-gym. Sama-sama angkat. Yang begini yang mana, yang komplit yang mana? Ini apa objeknya adalah angkat beban. Kalau angkat beban kan gerakannya emang gitu, bro. Gimana ya? Gimana? Oh, mungkin kalau yang
Kalau yang aduh, sebentar. Kenapa? Kalau orang maku sebenarnya yang kiri kan dia positioning aja, ngefix sebenarnya. Nah, ngefix berarti dia tidak completing. Apa ya? Oh ini, misal masang jam. Jadi saya nggak pegang jamnya. Misal jamnya saya taruh sini nih. Oke, tangan saya masukin, tangan kiri sama tangan kanan nggak ngapain ya kanan ya? Apa ya? Buka laptop. Tangan kirinya juga ini sih sebenarnya. Fix juga ya. Emang ada yang buka laptop dua tangan gini? Ada ya? Apa ya? Apa? Oh iya, nimba. Tangan kiri tangan kanan sama-sama dipakai tuh. Apa konfeti juga. Tadi Mas Tats ya. Apa Mas gini-gini tadi tuh? Hah? Oh, tumbler. Lah ya? Oh, gitu. Kalau buka tumbler kan tangan kirinya kan ngefix tangan kirinya. Tangan kanan yang gerak. Konfeti kan dua tangan kiri tangan kanan ya. Tahu konfeti ya? Kenapa? Oh, meres baju ya bisa. Kenapa? Ngetik. Oh iya, ngetik juga bisa. Ngetik. Iya, kalau sekarang tuh iya. Jauh lagi gini ya. Iya, Mas. Maksudnya? Oh, multitasking. Oh iya. Enggak, ini kan kaitannya sebenarnya bukan dua hal dikerjakan bersama ya. Tadi kayak misalnya kan contohnya Mas Helmi tuh angkat beban. Kalau angkat beban kan emang gitu ya. Emang dua-duanya emang gerakannya gitu. Mungkin ini contohnya, pakai misalnya teman-teman tahu squat ya. Misal squat ya, kadang squat itu kan kadang tangannya diem begini ya. Nah, sekarang kan ada gerakan squat tuh pakai yang apa yang pakai bola itu loh yang ada kupingannya di atas. Nah, itu kan bisa. Jadi kan tangan gerak, kaki juga gerak. Tangan kan dia nahan beban. Berarti kan ada apply pressure di situ. Kakinya kita turun ke bawah. Nah, mungkin itu. Jadi dua gerakan dilakukan dengan dua organ gitu. Jadi bukan yang literally multitasking gitu. Misal satunya bikin kopi, satunya balesin WA gitu. Nggak gitu ya. Nggak gitu. Oh ya itu ada yang bisa ya. Tapi cowok itu memang by research ya. By research dia adalah geluduk ya. Geluduk. Oke, tapi by research ini by research ya. Jadi cewek dan cowok itu memang bukan berarti seksis ya, bukan berarti seksis. Tapi artinya cewek dan cowok itu memang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi ya bro, ya. Ya bro, ya. Jadi kalau cewek itu memang lebih jago multitasking ketimbang cowok. Ya, kalau misal siapa ya? Misal Mbak Tere disetirin Mas Helmi misal. Oke, Mas Helmi lagi nyetir nih, lagi macet. Terus Mbak Tere ngajak ngomong misal. Nah itu kadang-kadang Mbak Tere pasti nggak direken. Nah, karena memang cowok lebih nggak bisa multitasking. Gimana? Nah ya, jadi ada bukunya. Jadi kalau secara ini nggak boleh perang ya. Jadi gitu. Nggak boleh, kalimatnya nggak boleh ofensif. Ofensif itu kalimatnya. Nah tapi cewek itu bisa sambil ngetik gitu ya, ngetik misal balesin WA orang, terus kamu ngajak ngomong misal, makanan ini ada makanan baru loh di sini, tuh bisa loh nyaut. Bener ya? Nah itu. Nah tapi by research juga, memang cewek itu lebih tidak hafalan alamat. Karena biasanya, karena cowok itu lebih gini, kalau melihat maps atau melihat jalan,
cowok itu enggak mengasosiasikan. Jadi misalnya, oh aku di sini belok kanan, patokannya berarti tiang listrik. Nah, cewek nggak bisa gitu, bener nggak? Jadi kita mesti mengasosiasi itu. Oh jadi aku patokan belokku tuh di bundaran. Nanti ketemu ayam wong Solo, aku belok kiri gitu. Jadi gitu. Nah itu kalau konteksnya multitasking ya. Nah ini kan tadi konteksnya adalah kalau bisa tangan kiri dan tangan kanan tuh sama-sama melakukan gerak dan kalau bisa melengkapi satu sama lain. Jadi kalau yang satu, misal tadi apa ya? Misal masang roda gitu ya. Berarti yang tangan kiri adalah dia masukin as rodanya ke lingkaran di bodi Tamiya-nya, tangan kanan apply pressure nih untuk masang roda yang bagian kanan. Jadi kan saling melengkapi ya. Jadi nggak ada kondisi tangan kiri itu memegang kasis Tamiya-nya. Itu ya. Lanjut. Motions of the arms should be made in opposite and symmetrical direction and should be made simultaneously. Nah, ini contohnya relate sama gambar yang ini gitu. Jadi kalau bisa mirror gitu. Kalau yang tangan kiri di titik ini, yang tangan kanan kalau bisa di titik ini. Mirror ya. Should be opposite. Kemudian two hands should be idle at the same time. Ya satu tangan aja nggak boleh, apalagi dua-duanya gitu ya. Jadi nggak boleh ada kondisi tangan ini dua-duanya idle. Lanjut, keempat adalah eye fixation should be as few and as close as possible. Oke, jadi kondisi mata itu apa ya? Kayak terfokus pada satu titik itu kalau bisa dikurangi. Misal, kadang kalau misalnya yang cewek gitu ya, misal tangan Barbie itu bisa lepas ya. Nah, bisa ya? Tergantung, Mbak. Oh, tergantung apa, Mbak? Tergantung bahannya. Oh, kalau Barbie beli di warung sama beli di mall beda gitu ya? Oke, ini aku ngomongin Barbie yang standar lah ya, yang bisa dilepas tangannya gitu. Biasanya kalau setahu saya, Barbie itu kan kalau mainan tuh ada lubang gini ya. Kemudian tangannya itu kan nggak cuma ujung doang, tapi kan kayak ada lingkaran yang besar, kemudian lingkaran kecil, kemudian tangan ya, supaya dia kan bisa ngefix di dalam gitu. Nah itu kan kadang-kadang susah ya masukinnya ya. Sehingga mata kita tuh kadang-kadang fokus, ada eye fixation di situ. Yang tangan kiri megang Barbie-nya, kemudian tangan kanan ngepasin tuh. Jadi kadang-kadang dimiringin dulu kan, dimiringin dulu, masuk satu sisi, kemudian dinaikin ke atas gitu kan. Gitu ya, bener ya? Bener ya? Gitu ya. Masuk, Pak. Ini anak mana sih? Sidoarjo ya? Yang Sidoarjo nggak mau ngaku ya. Nah, artinya kan ada eye fixation di situ. Jadi mata kita tuh kan berhenti di situ. Nah, kalau misalnya kita bicara kaidah motion economy, harusnya mata itu nggak boleh berhenti di satu titik atau di satu menyelesaikan gerakan yang terlalu lama. Berarti ada yang nggak benar dari desainnya. Entah desainnya yang terlalu besar lingkarannya sehingga masuknya susah, atau mungkin ya aspek-aspek yang lain. Nah, jadi kalau memang kita belajar untuk mendesain yang benar, kan kita coba dulu gitu ya. Kita coba dulu. Kalau ngerasanya kita ada eye fixation terlalu lama, berarti ya desainnya ada something wrong. Nah, terakhir, work should be arranged to permit an easy and natural rhythm wherever possible. Jadi kalau bisa ya ditata semudah mungkin, flow-nya ditata se-common sense mungkin gitu. Kalau misalnya teman-teman biasa memulai merakit Tamiya dari roda, ya ditata rodanya dulu, misal baru kemudian rollernya misal, terakhir misal dinamonya misal. Baru terakhir ditutup sama bodi kasisnya gitu. Nah, maka silakan ditata sesuai se-smooth mungkin, se-flow mungkin. Kalau misal teman-teman ada yang, Pak, saya terbiasa ngerakit Tamiya dari bagian dinamonya dulu, saya nggak biasa dari rodanya, maka silakan di-arrange sesuai preferensi teman-teman. Jadi standarnya itu adalah waktunya, bukan dari working ways-nya. Jadi working ways itu boleh, teman-teman punya preferensi sendiri, as long as teman-teman bisa comply sama time standardnya, gitu ya. Jadi kalau kita bicara industri, misal kita bicara
teman-teman disuruh bikin produk A atau bikin produk B gitu ya, teman-teman boleh punya preferensi working way sendiri, tapi tidak boleh punya working standard time sendiri. Ya, jadi standard time-nya satu, tapi teman-teman punya preferensi cara kerja itu boleh. Ya. Nah ini contoh, gitu ya. Ini ada meja gitu, kemudian di sini ada screw, ada hinges bottom, ada hinges bin, ada hinges pins gitu ya. Ada beberapa kotak yang disusun dalam meja. Nah, jadi ini teman-teman bisa punya beberapa alternatif gitu ya. Either box-nya ditata lurus atau mungkin ditata ada derajatnya kayak gini gitu. Nanti di praktikum teman-teman akan belajar. Ternyata kalau produk itu ditatanya lurus, itu ternyata menggunakan waktu sekian detik misalnya. Bisa nggak sesekian detiknya itu kita decrease misalnya? Nanti teman-teman akan belajar. Kalau sudah masuk seperti ini, berarti kita masuk ke simplifying task. Gitu ya, karena kita menatanya dalam menata work design-nya. Gitu ya. Oke, kita baca dulu. The hand should operate as mirror image ya, tadi yang sudah kita bahas bersama ya. They should start and stop motion at the same time. Oke ya. They should move in opposite direction. Jadi kalau yang tangan kiri ke arah ujung kiri gitu ya, berarti yang tangan kanan ke arah ke ujung kanan. Jadi mirror direction-nya opposite. Gitu ya. And both should be working at all times. Jadi kalau bisa nggak ada tangan yang posisinya diem gitu ya. Oke. Ini contoh lain, to design a normal workstation ya, untuk mendesain kondisi work design yang normal gitu ya. The technologies ya teman-teman teknik industri gitu ya, should place all parts and tools between the normal and maximum reach. Okay, but make the reaches as short as possible. Okay, tumbler saya taruh di sini masih beyond the reach. Saya masih bisa ngambil. Tapi kan tidak memenuhi kaidah kedua, di mana adalah make the reaches as short as possible. Kalau gini kan cukup quite long, ya, not quite short. Oke, maka teman-teman harus decrease jaraknya. Mungkin tidak ditaruh di sini, tapi ditaruh di sini. So it's going to be shorter than before. Ya, sebelumnya di sini, maka tumblernya di sini. Oke, meskipun di area meja ini sebenarnya semuanya masih beyond reach gitu, belum out of reach gitu. Tapi teman-teman harus pahami kaidah kedua adalah but make the reaches as short as possible. Ya. Nah, sekarang saya masuk sedikit membahas mengenai petaka petiki atau peta tangan kanan tangan kiri atau biasa disebut dengan operator process chart. Kalau kemarin kita belajar operation process chart, sekarang operator process chart. Jadi hampir sama ya, hampir sama terminologinya. Kalau kemarin pakai kata operation, kita pakai operator. Oke. Nah, gunanya apa sih operator process chart gitu ya? Gunanya adalah untuk menggambarkan gerakan-gerakan tangan kiri kanan ataupun idle ya selama aktivitas kerja berlangsung. Jadi ini teman-teman ketika praktikum akan membreakdown tangan kirinya ngapain, tangan kanannya ngapain. Jadi nanti videonya itu adalah video taping saya ketika saya ngerakit Tamiya. Ya. Jadi teman-teman akan lihat tangan kiri saya ngapain, tangan kanan saya ngapain, kemudian teman-teman breakdown gerakannya menjadi ke grup-grup kecil. Misal grup pertama adalah grup memasang roda, grup kedua adalah memasang dinamo, grup ketiga misal memasang kasis bodi. Ya. Nah, di mana grup-grup tersebut ada elemen-elemen gerakan sendiri. Ada misal elemen gerakan mengambil, ada elemen gerakan memposisikan misal, gitu ya. Nah, itu yang teman-teman akan breakdown nanti di praktikum. Oke. Kalimat kedua, menganalisa manual operation yang bersifat berulang-ulang. Oke. Repetitif ya dalam kurung dan juga mengeliminir gerakan yang tidak ekonomis. Jadi nanti teman-teman ketika praktikum yang teman-teman lakukan adalah pertama teman-teman menganalisa kondisi existing, kemudian setelah tahu kondisi existing teman-teman melakukan perbaikan. Kira-kira ada nggak elemen gerakan yang bisa dieliminasi? Ada nggak elemen gerakan yang bisa dikombinasi? Gitu ya. Ada nggak elemen gerakan yang mungkin harus ditata ulang? Oh mungkin harusnya Pak Adit nggak berangkat dari
pasang roda dulu Pak, tapi pasang dinamo dulu misalnya. Atau mungkin teman-teman bisa membuat kondisi work design yang lebih baik daripada saat itu. Nanti teman-teman akan dikasih juga kondisi work design yang saya gunakan pada saat itu, ada gambarnya. Ya. Ada gambarnya, ada jaraknya. Nanti mungkin teman-teman bisa memberikan perbaikan. Ya. Nah, elemen-elemen gerakan yang akan kita gunakan nanti adalah menggunakan elemen gerakan yang termasuk dalam elemen tabel Terblix. Ya. Elemen gerakannya ada apa saja, Pak? Oke, kita lihat di sini. Jadi mainly ada 17 jenis elemen gerakan. Ya, ada 17 elemen gerakan di mana masing-masing elemen ini nanti ada breakdown-nya. Misal, saya ambil contoh menjangkau, reach. Ya, jadi misal saya menjangkau tumbler di sini. Ini termasuk kategori gerakan reach. Oke. Nah, tapi ini masih nge-reach doang. Belum memegang. Memegang itu masuk gerakan yang grasp. Ya, itu memegang. Oke. Jadi kalau saya mau menjangkau tumbler saya di sini, maka elemen gerakan yang saya lakukan adalah saya nge-reach tapi belum megang. Habis itu saya grasp. Kalau udah grasp berarti saya memegang. Oke, berarti at least ada 2 elemen gerakan, at least. Oke, ya. Nah, ada grasp, ada hold ya. Nah, grasp itu memegang gini. Oke, memegang gini tuh grasp. Jadi dari menjangkau, oke, ini kan masih belum megang ya. Kemudian grasp. Oke, ini megang. Kalau hold, berarti dia benar-benar nge-hold barangnya. Misal kalau kita mau minum, itu kan nge-hold. Kita kan nge-hold tumbler. Itu nge-hold. Iya, jadi bisa gitu. Jadi reach dulu, kemudian grasp, baru hold. Bisa juga, tapi tergantung kondisinya. Biasanya position sama preposition itu biasanya kalau teman-teman mau ngerakit. Kayak misal tadi teman-teman mau masang lengannya Barbie ke badinya. Itu kan teman-teman ada preposition dulu. Oke, preposition ngepasin dulu kan, ngepasin di lubang gitu ya. Oh, udah pas nih. Baru teman-teman positioning. Nah, ketika positioning teman-teman ada di sini ada namanya nggak ada pressure ya. Ada tekanan. Namanya pressure. Nanti teman-teman ada namanya AP, play pressure. Jadi teman-teman nekan badannya tadi, ya nekan lengannya supaya dia bisa masuk ke body. Oke, jadi ini masih elemen gerakan utuhnya, ya. Jadi yang makronya, tapi bukan makro motion ya. Jadi yang utamanya. Saya sudah recording materi yang menjabarkan mengenai gerakan Terblix lebih detail, ya. Sudah saya upload di YouTube. Nanti linknya saya taruh di e-learning praktikum. Bukan teori ya, jadi akan saya taruh videonya ke e-learning praktikum. Ada 4 part di situ, silakan teman-teman tonton videonya. Ya, jadi 17, saya lupa 17 apa berapa ya. Pokok saya bagi ke 4 part, silakan teman-teman tonton masing-masing gitu. Oke, saya akan di situ saya menjelaskan lebih detail mengenai tabel Terblix. Ya, jadi saya nggak akan jelaskan detail di sini, silakan teman-teman lihat YouTube-nya. Nanti linknya akan saya masukkan di kelas praktikum. Ya, iya, ada yang bertanyakan, Mas? Jadi kalau teman-teman nanti menggambarkan gitu ya, nanti kan teman-teman akan membuat tabelnya. Teman-teman akan buat tabelnya. Biasanya kalau kita memasukkan simbolnya, ini kan ada simbolnya ya. Simbolnya kan di sini warnanya hitam semua. Nah, teman-teman kasih warna. Gitu. Kayak misalnya memegang itu kan simbolnya ini, teman-teman colornya adalah lake red. Nah, teman-teman kasih warna tuh. Nah, nanti karena teman-teman ketika praktikum itu seingat saya tidak menggambar simbol, tapi teman-teman mendefinisikan elemen gerakannya. Misal teman-teman reach gitu ya. Reach-nya yang tipe berapa? Itu ada tipenya. Ada reach tipe 1, ada reach tipe 2. Nah, ketika teman-teman menuliskan misal reach tipe 1 gitu ya, misal R1A misal simbolnya. Nah, kategori gerakannya apa? Kategori gerakannya reach misal. Nah, teman-teman kasih warna di situ, boleh.
Kalau rich kan berarti dia warnanya olive green. Berarti teman-teman kasih warna hijau. Jadi bisa jadi warna-warni itu nanti elemen-elemen gerakannya, gitu ya. Jadi itu colornya. Ini nggak pakai kode ya, nanti silakan dikode sendiri lah. Misal olive green tuh kodenya berapa, RGB-nya, atau kalau Photoshop tuh kan pakai ini ya, ada kode 00 berapa gitu ya. Silakan teman-teman cari sendiri, nggak ada pakemnya, nggak ada pakemnya. Yes, Mbak Tiri. Rich dulu, benar. Habis itu grass. Nggak usah preposition. Nggak usah, nggak mesti harus. Gitu. Jadi preposition itu benar-benar untuk, kalau saya ya, benar-benar untuk gerakan yang kita kira-kira mau nge-assembly. Itu pakai preposition. Kalau kita mindahin berarti kan kita reach ya, kita reach, kemudian grass ya, kemudian hold ya, kemudian kita membawa atau move. Berarti kan kita move. Nah, nanti di tabel tuh ada tuh move-nya berapa jauh misal, jaraknya. Move-nya berapa jauh. Ketika sudah move, berarti kan nanti kita release. Ya, ketika kita move, asumsi kita pindah ke sini, habis itu kita release. Kalau saya nggak posisi. Karena kecuali Mbak mindahin ke tempat yang memang sudah ada cetakannya. Misal ini kan ada lubang ya. Nah, misal tumblernya akan saya pindah ke lubang ini. Kemudian saya masukin ke lubang ini. Maka di situ ada preposition, ada position. Kalau misal susah, mungkin ada apply pressure di sana, ada AP nanti kodenya. Setelah sudah masuk, habis itu saya release. Misal teman-teman mau buka pintu yang terkunci. Nah, itu kan kadang-kadang kuncinya nggak bisa langsung masuk tuh. Kadang-kadang preposition dulu kan. Kanan kiri. Oh, udah center nih. Baru teman-teman position di situ. Gitu. Apalagi nyolokin charger ke electric plugs. Itu kan gitu kadang-kadang. Kalau teman-teman nggak lihat lubangnya kan kadang-kadang ngeraba gini kan. Misal udah apal gitu ya. Oh, lubangnya kanan kiri nih, udah kan ke bawah aja gini. Sak gini kan. Kok nggak masuk gitu kan? Baru akhirnya dilihat gitu kan. Barunya dilihat. Ternyata salah, harusnya gini, ternyata gini gitu kan. Nah, itu kan ada preposition dulu. Setelah pas lubangnya, kan teman-teman nggak langsung masuk, tapi kan teman-teman positioning dulu, baru teman-teman apply pressure kan, ditekan ke bawah. Jadi gitu. Tolong yang cowok jangan traveling ya otaknya ya. Ini saya lihat gondrong belakang ini senyum-senyum nggak karu-karuan ini. Siapa nama yang gondrong itu? Siapa? Vindra. Oh, Indra. Ini ada yang chat nih. Sudah traveling, Pak. Bagi koncomu ya, Bro ya? Oke, saya lanjut ya. Fundamentals hand motion menggunakan tabel Terblix. Jadi tabel Terblix itu kalau misalnya kita beri definisi gitu ya, the systems of symbols that represent every element of hand or arm and eye movement. Nanti teman-teman juga akan mempertimbangkan eye movement. Ya. Karena kan tentu kalau kita mau preposition, mau positioning, mau apply pressure, pasti kan biasanya mata kita akan tertuju ke situ. Ya. Ada eye movement atau ada nanti bilangnya ET, eye travel. Ada eye travel. Nah, itu berpengaruh terhadap jarak meja ke mata, itu berpengaruh. Makanya tadi kita belajar perlu nih adanya meja yang menyesuaikan dengan tubuh kita. Karena kalau misalnya kayak contoh di gambar tadi, itu kan orangnya kan bungkuk kan, otomatis eye travel-nya kan tidak hanya gini, tapi juga harus nundukin badan. Nah, makanya tinggi meja, tinggi kursi itu mempengaruhi keseluruhan work design. Ya. Nah, sini ada tipe-tipe Terblix, ada
Ada tipe 1, ada tipe 2, ada tipe 3. Saya tidak akan bahas detail ini. Silakan nanti untuk tipe-tipenya teman-teman silakan tonton video saya yang membahas detail mengenai tabel Terblix. Sebenarnya dia tabel turunannya Terblix sih. Tapi masih gerakan mayornya masih mengarah ke tabel Terblix. Oke, ini ada Terblix analysis step ya. Take time carefully, observe the overall operation. Nah, ini mungkin tips buat teman-teman nanti ketika lihat videonya. Ini kan masih pakai video ya. Nanti kalau teman-teman udah kerja, mungkin teman-teman akan ngamati langsung gitu. Ya memang baiknya di videoin. Jadi teman-teman bisa nge-breakdown berdasarkan video tersebut. Take time carefully, observe the overall operation, try to picture operation in your mind. Nah, ini gunanya untuk membreakdown menjadi small group tadi. Jadi teman-teman harus bisa meng-capture, oh ini kira-kira kayaknya grupnya adalah grup memasang roda. Oh ini grupnya adalah memasang dinamo misalnya. Jadi teman-teman bisa ngegrup elemen-elemen gerakannya. Kemudian teman-teman write down the steps in the operation, starting with just one hand motion. Jadi teman-teman tulis dulu aja, nggak usah di awal nggak usah lihat tabel Terblix-nya dulu. Oh ini reach dulu, ini pegang dulu gitu. Tapi teman-teman coba jabarin dulu. Ada gerakan ini satu-satu. Dari gerakan tangan kanan dulu, lalu ke gerakan tangan kiri. Ya, geraknya satu-satu. Kemudian teman-teman re-observe the operation and correct the written description. Setelah teman-teman tulis dari tangan kanan dan tangan kirinya, teman-teman lakukan re-observe lagi. Teman-teman re-observe, oh kayaknya ini tangan kirinya gini deh, tangan kanannya gini. Nanti teman-teman akan diminta untuk memilih. Waktu yang paling lama mana, itu yang akan teman-teman ambil ke dalam elemen gerakan Terblix. Jadi teman-teman memilih antara tangan kanan dan tangan kiri. Ya, nanti akan dijelaskan, akan dibantu oleh asisten lah. Terakhir, describe the motion in more detail and fill out Terblix symbol. Jadi kalau teman-teman mau nambahin kolom buat Terblix symbol boleh, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke. Ada yang mau ditanyakan, guys, sebelum saya akhiri? Yes, Mas. Iya, saya sudah minta asisten buat ngebagi kelompoknya. Tapi untuk yang tugas yang mata kuliah teori, kan kemarin kita sudah sepakat pakai kelompok Prosman ya. Oke. Yes, Mas. Untuk desain makanan itu apakah perhitungan kayak gini, jadi mungkin waktunya untuk mengunduh lebih lama, atau memang random aja di sini, sayur di sini, beberapa di sini. Oke. Penataan ini ya, penataan prasmanannya itu ya. Ada tipikal gitunya ada. Cuma saya tidak terlalu ini ya, saya belum pernah involve di penataan restoran IC. Cuma yang saya tahu biasanya memang biasanya ya orang akan nyari pertama itu yang daging dulu kalau all you can eat ya, pasti nyari short plate, kemudian nyari apa ayam potong-potongan gitu ya. Biasanya yang begitu ditaruh di tengah. Biasanya. Mas sudah pernah ke IC mana nih kalau saya boleh tahu? Ke mana aja? Hanamasa ya? Hanamasanya di mana? Yang di TP apa yang di Gubeng? Di mana? Di TP ya. Kenapa sih? Lu kayak diajak dong sekali-sekali. Oke, yang TP ya. Oke, yang TP ya. Guys, halo. Oke, yang TP ya. Jadi kalau Mas masuk TP itu kan kursinya kan ada yang di sisi kanan, ada yang di sisi kiri gitu ya. Kemudian kalau Mas lurus lagi itu kan buffet utamanya kan di tengah. Ya, buffet utama di tengah, sebelah kiri itu untuk beverage, biasanya ada cendol apa gitu ya, di sebelah kiri, di sebelah kanan biasanya untuk yang yakitori. Yang sate-satean gitu ya, itu sebelah kanan. Nah, penataannya dibuat seperti itu. Jadi kalau misalnya dari sisi customer, kita kan pasti berangkat tuh dari tengah dulu. Nah, jadi tengah dulu, biasanya yang ditaruh di tengah itu adalah orang yang sering ngambil. Secara harga, biasanya dia yang lebih murah daripada yang sudut kanan.
Gitu. Karena kalau orang yang duduknya di, misal TP ya, kan ada yang masuk kan ada cashier ya, kan ada yang duduknya di sebelah sini nih, paling dekat sama jalan. Dia untuk jalan ke ujung, itu kan membutuhkan waktu lebih banyak daripada jalan ke tengah. Sehingga gitu, biasanya yang makanan yang tidak fast moving lah istilahnya, tidak fast moving, itu biasanya ditaruh di ujung. Supaya biasanya tidak banyak ambil ke sana, supaya center di tengah. Gitu. Atau ada juga misalnya kayak apa ya? Ada juga model gyukaku. Gyukaku itu kan juga ada all you can eat-nya. Tapi orang tidak bisa ngambil menu yang daging. Yang daging tuh order, tapi sides-nya teman-teman bisa ngambil di buffet-nya. Nah, itu juga gitu. Jadi kita dibuat kenyang dulu sama sides-nya supaya dagingnya kita nggak ngambil banyak. Ada juga yang kayak gitu. Nah, jadi pengen AIC ya. Terus ada juga kayak misalnya apa ya? Sebenarnya yang nguntungin itu lebih banyak kalau misalnya kita bisnisnya bukan grill, tapi bisnisnya adalah shabu-shabu. Kayak shabu-shabu onyasai, kemudian Kintan itu juga ada ya sabunya. Kemudian yang paling baru tuh Haidilao. Mbak Tina udah nyoba Haidilao? Oh belum ya? Nah Haidilao tuh shabu-shabu. Jadi kan dia pakai air ya, basicnya air, kemudian kita kasih saus ya, biar airnya kan ada rasanya. Nah biasanya kalau sabu-sabu gitu kan kita otomatis ya nyicipin airnya. Sehingga basically kalau kita bicara human body ya, kalau kita diminumin air terus itu akan ada feel cepet kenyang ketimbang kita makan. Nah kalau grill itu kan kita bisa nggak minum ya, kita makan aja gitu. Kita bisa nggak minum. Nah kadang-kadang makanya sebenarnya lebih nguntungin kalau kita mau bisnis tuh lebih nguntungin shabu-shabu sebenarnya. Karena kan mereka pasti nyeruput kuahnya gitu. Nah, sama yang paling akhir yang saya tahu itu adalah mereka menghindari menyediakan air putih. Nah, ini aku nggak ngerti, ini mungkin life hacks ya. Ini mungkin hacksnya. Jadi kalau kita dikasih minuman dan makanan yang manis, itu feel kenyangnya lebih cepat daripada kita minum yang air putih. Biasanya gitu, makanya di sana mesti disuguhin cendol gitu ya, atau dawet, terus minuman kayak Milo, Thai tea gitu, ada ice cream gitu misalnya. Karena itu semuanya dikasih manis semua tuh, biar kita cepet kenyangnya. Nah mungkin itu hacksnya. Jadi dari penataan iya, dari hacks jenis makanan juga iya gitu kalau Aicha. Sip. Teman-teman yang di rumah ada lagi guys? Aman, Pak. Aman ya. Oh, ini ada yang planning ke AIC nih, kemana? Ulang tahunnya siapa? Oh, di mana? Oh, di Anawasa. Acak kok, guys. Oh, gitu ya? Wah. Iya. Oh ya, Subway guys, Subway. Lebih nggak ngantri yang di Mer daripada yang di Gubeng. Yang di Gubeng katanya rame. Yang di Mer. Yang deket. Ini ya, Kakoy ada ya Kakoy. Kakoy itu lumayan Kakoy itu. Bisa lah traktir anak-anak lah. Masuk. Kalau weekdays itu cuma 150 kok kayak nggak sampai lah. Oh, iya. Kalau makan penyetan muntah berarti ya Mas. Oke, kalau udah nggak ada yang ditanyakan teman-teman, terima kasih banyak ya udah join by online maupun offline teman-teman. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi ya. Mudah-mudahan nanti kita masih bisa ketemu lagi di kuliah minggu depan. Oke? Saya akhiri teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya meeting ya. Yup.